Matahari terbit di atas medan perang. Bendera Amerika berkibar lembut tertiup angin. Dunia sunyi. Boom, pintu dibanting terbuka, dan bocah itu berlari keluar dari rumah, membuat suara polos dengan mulutnya. Pengebom mainan di tangannya busur dan melonjak, mencelupkan, dan menyelam seperti itu membuat pengeboman imajinernya berkeliaran halaman belakang. Di atas kotak pasir, menukik rendah melalui rumput tebal, melewati kolam, di bawah ayunan dan naik-naik dan jauh ke langit, mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi ke arah rumah pohon, dengan bendera Amerika yang berkibar di angin pagi. Hari yang sempurna. Anak laki-laki menghirup udara dalam-dalam dan melihat di sekitar, bahunya merosot. Dia bosan sudah 2 detik di halaman, dan dia sudah bosan. Apa yang harus dilakukan di sini dia belum melakukannya. Dia bermain di pasir yang diayunkannya, ayunan dia naik ke rumah pohon. Dia mendengar mesin mobil di suatu tempat di depan. Suara ayahnya terdengar ke dia dengan angin sepoi-sepoi. Aku terlambat untuk bekerja, sampai jumpa lagi. Jika kamu menemukan tas saya dimanapun, jangan lihat isinya, hanya beritahu saya di mana tas itu ketika aku pulang. Love you, selamat tinggal. Roda bergerak melalui kerikil di jalan, dan suara mesin lama-lama memudar ke kejauhan, meninggalkan bocah itu sendirian di halaman belakang lagi tanpa apa-apa. Hebat. Sekarang dia harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Sepanjang hari dia melempar mainan pengebom ke tanah dalam frustrasi. Sayap patah dan memantul ke tumpukan bunga. Dia harus memperbaikinya sebelum ayah datang. Lem super, itu pasti akan berhasil. Pasti ada sesuatu di dalam rumah, ayahnya selalu memperbaiki sesuatu. Tapi misi anak laki-laki itu hampir teralihkan. Begitu dia melangkah ke rumah dia melihat tas ayah nih, tepat di pintu belakang. Tempat dia selalu lupa untuk mengecek. Anak laki-laki penasaran untuk sesaat. Dia bertanya-tanya apa yang ada di sana yang ayahnya katakan padanya untuk tidak melihat, dia hanya akan sedikit mengintip. Bukan tampilan yang tepat. Dia bahkan tidak akan buka tasnya sedikit saja. Hanya lihat apa isinya. Jika ada yang bertanya, dia akan mengatakan dia sedang mencari lem super. Tunggu apa itu? Itu mungkin sebuah pot dengan tutup merah dan karton besar di samping pot itu. Play-Doh. Apa yang ayahnya lakukan dengan pot Play-Doh di tasnya? Dia pikir ayahnya memiliki pekerjaan yang benar-benar dewasa. Itulah yang ibunya selalu katakan. Ayahnya sangat merahasiakan pekerjaannya. Sangat penting, sangat rahasianya. Apa yang dia lakukan bekerja sepanjang hari, bermain dengan Play-Doh. Anak itu terlalu dewasa untuk Play-Doh, dia belum bermain dengannya selama bertahun-tahun karena itu untuk bayi. Tidak mungkin dia akan bermain dengan itu sekarang. Tidak. Dia anak laki-laki besar yang bermain dengan mainan nyata. Tetapi tetap, mengintip tidak akan menyakiti siapapun. Dia mengeluarkannya, meremasnya di tangannya sedikit, ingat bagaimana bayi mengeluarkan dan memasukkannya lagi. Dia pasti tidak akan memainkannya. Tetapi itu anak laki-laki itu membuka tutup merahnya dan mengintip isinya. Ia sama seperti dia pikirkan. Membosankan. Hanya segumpal dempul merah, duduk di sana menjadi sangat membosankan. Tapi saat anak laki-laki itu mengeluarkan isinya, tangannya terasa agak aneh. Itu bergerak kecil. Di telapak tangannya ada serangga atau semacamnya, yang terasa seperti sepasang kaki kecil. Dia menggulingkan gumpalan itu ke tangannya yang lain dan mengintipnya. Yaitu sepasang kaki mencuat dari gumpalan merah. Hanya saja, mereka sama sekali bukan kaki serangga. Mereka kecil, seukuran kaki serangga tapi hanya ada 2. Mereka benar-benar merah, cocok dengan warna dari Play-Doh, dan tampaknya memiliki sedikit sepasang sepatu boot di ujungnya. Kaki bergoyang-goyang, mencuat ke udara, sampai semua tiba-tiba sebuah tangan muncul dari tanah liat. Yang sepertinya dimiliki orang kecil entah bagaimana terkubur di Play-Doh. Tangan mendapat pegangan yang baik di bola merah dan mendorong dan menariknya dengan baik membebaskan seluruh tubuhnya sampai tiba-tiba seorang pria kecil yang sepenuhnya terbentuk. Muncul dari permukaan kira-kira seukuran kuku anak itu. Pria merah kecil itu berdiri tegak dan tidak hanya memperhatikan lingkungannya. Orang kecil yang memakai sepatu bot, dia juga punya ransel dan helm di kepalanya, semua terbuat dari Play-Doh, sebenarnya. Orang kecil ini terlihat seperti salah satu mainan tentara hijau kecil itu yang dimiliki ayahnya ketika dia masih kecil. Prajurit kecil itu mendongak dan melihat anak laki-laki menatapnya, melompat kembali ketakutan. Anak laki-laki itu tertawa. Dia kira dia harus terlihat sangat menakutkan bagi seseorang yang begitu kecil. Dia tersenyum pada tentara kecil. Pria kecil dengan sangat perlahan menurunkan dirinya sampai berlutut.
mencapai ke lantai Play-Doh. Dia berdiri di atas miliknya, tangan merah kecil sepertinya merasa untuk sesuatu didempul. Dalam keterpesonaan, anak laki-laki itu menatap tentara kecil. Play-Doh di bawah tangan prajurit berubah menjadi bentuk pistol. Tentara itu memegang senapan merah kecil di bahunya dan mengarahkannya langsung ke mata anak laki-laki itu. Dia menembakkan sesuatu yang mengejutkan anak laki-laki itu. Peluru Play-Doh menembak bola matanya. Anak laki-laki itu melempar Play-Doh bola sekeras semampunya dan mengedipkan matanya dengan keras. Sebuah teriakan kecil pergi dengan itu. Pelurunya tidak terlalu sakit, tapi matanya agak berair. Sekarang prajurit mungil memiliki mungil yang benar-benar berfungsi senapan serbu. Dia mulai mengerti mengapa ayahnya masih bermain dengan Play-Doh. Kemana perginya Play-Doh yang harus Anda miliki? Melemparkannya ke halaman belakang. Anak itu berlari di luar dan melihat sekeliling di sana, tepat di sebelah kotak pasir yang dia rayu bola dengan hati-hati, mencoba untuk melihat apakah prajurit kecil masih di sana. Tunggu di sana, dia tidak ada, dia adalah itu yang lainnya. Dia berlutut dan mengintip kerumunan kecil berkumpul di sekitar bola. Dia tidak bisa cukup percaya apa yang dia lihat. Lusinan pria kecil berseliweran di sekitar merah bola dengan lebih banyak berbaris keluar darinya. Formasi setiap beberapa detik sedikit merah. Tenda Play-Doh sedang didirikan. Dia perimeter di sekitar bola. Beberapa tentara kecil menebang ranting dengan kecil kapak merah dan mulai api unggun. Sebuah jeep merah mini berkelok-kelok rumput dan seorang jenderal melompat keluar dengan petugas meringkuk di sisinya. Si kecil jenderal menggonggong perintah kecil itu. Sulit untuk mendengar apa yang dikatakan pria itu, tetapi itu sepertinya dia hanya berbicara bahasa Inggris. Benar-benar bernada tinggi. Dia menunjuk ke sekelompok tentara yang segera bergegas ke bola Play-Doh dan menarik tangga dari sana. Mereka sandarkan tangga pada tepi kotak pasir dan beberapa dari mereka bergegas jalan ke puncak mendaki ke papan kayu. Pasangan mereka berpisah, senapan di tangan. Memeriksa area adalah jernih. Jenderal adalah yang berikutnya menaiki tangga. Dia mengamati halaman dengan pakaian perang. Mata lelah datang untuk beristirahat di rumah pohon. Dia mengeluarkan teropongnya dan perhatikan baik-baik, mempelajari setiap inci pohon. Sebelumnya melihat tiang bendera naik dari atas, menurunkan teropong dengan jelas. Kepuasan poin umum. Sedikit tangan di pohon besar dan berteriak perintah di atas. Suara kecilnya nada tinggi naik dari pasukan di tanah. Mereka mengepalkan tinju dan menamparkan mendukung angkatan darat. Telah tumbuh sebagai anak laki-laki melihat kembali ke peleton berkumpul di rumput. Dia melihat selusin lebih banyak tenda bermunculan. Sekelompok tentara berdiri dalam formasi di sekitar bola Play-Doh berjaga-jaga di setiap arah. Dan di sana seorang prajurit duduk di akon menangis, helm di tangannya. Dia menangis secara terbuka. Ada palang merah di tenda di sebelahnya. Itu pasti tenda medis. Tempat bocah itu berjongkok merangkak dan rekan-rekan di dalam tenda ada di tempat tidur merah kecil yang dikelilingi oleh perawat merah kecil. Terletak seorang prajurit, kakinya bengkok tidak berbentuk dan dia menangis kesakitan. Seorang dokter mendekat dan memberinya kabar buruk. Sebelumnya menyiapkan gergaji anak itu duduk kembali. Dia tidak bisa menonton gema tangisan bernada tinggi dari tenda cukup keras untuk meredam keributan di sekitar kamp. Anak laki-laki itu mengenali teriakan itu, teriakan yang sama yang dia dengar ketika dia melempar Play-Doh keluar dari pintu itu. Dulu prajurit pemberani membela saudara-saudaranya di lengan dari raksasa. Apa yang dimiliki bocah itu dilakukan tentara di luar medis tenda, mengangkat telepon dan memberitahu keluarga kecil prajurit kecil apa yang telah terjadi. Dia kehilangan kedua kakinya, tapi bukan hidupnya. Dia adalah pahlawan batalion. Tidak memobilisasi waktu untuk meratapi penembak jitu, menaiki tangga ke tepi kotak pasir dan menyiapkan sarang di semua sepanjang balok kayu. Sebagai truk bergemuruh melalui rumput tebal di bawah. Di sisi lain, dinding kotak pasir yang dibuat oleh peleton gurun melewati panas terik. Tentara duduk di atas tank. Gemetar terakhir sisa tetes air adonan dari botol merah mereka dan menyeka keringat dari alis mereka. Semuanya menuju ke arah rumah pohon. Bocah itu berdiri dikelilingi oleh si kecil tentara. Dia harus berhati-hati di mana dia langkah sekarang saat mereka mengisi rumput di sekitar dia. Beberapa tank rumble antaranya kaki meratakan bilah rumput sebagai jika mereka sama lemahnya dengan rumput. Semua prajurit, semua peralatan dan kendaraan semuanya berasal bola kecil Play-Doh merah, dan sedikit adalah kata yang tepat untuk itu. Dengan setiap unit baru dikerahkan ke depan garis bola menyusut, sedikit itu semakin kecil dan semakin kecil. Menit mereka akan membutuhkan bala bantuan. Anak laki-laki itu bergegas masuk ke rumah dan kembali hanya dalam beberapa detik. Lengan syarat dengan Play-Doh. Dia punya setiap pot itu dari ketika dia masih kecil. Dia mengeluarkannya semua terbuka satu demi satu dan melempar mereka ke tanah di tengah-tengah kamp. Satu-satunya masalah kecil adalah itu semua Play-Doh berwarna coklat kotor. Itu terjadi ketika Anda mencampur semua warna bersama. Itu tidak masalah kan? Tembakan segera meletus di bawahnya. Anak laki-laki itu melompat kembali dalam kejutan, menginjak topeng komunikasi dengan kecelakaan. Tentara coklat kecil bergegas keluar dari bola plato di sekitar kamp, menyelam ke dalam perlindungan dan menembaki tentara merah. Itu adalah pembantaian merah
daerah tentara beristirahat dari depan garis menelepon orang yang mereka cintai mendapatkan siap pulang cuti terbaring terluka di tempat tidur mereka semua ditembak mati sebagian besar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meraih senapan mereka. Satu prajurit merah pemberani sprint ke tiang komunikasi dan mencoba mengirim radio ke seluruh batalion. Memberitahu mereka apa yang terjadi, tapi tiang hancur terkena peluru nyasar dia di sisi kepalanya dan dia runtuh ke tanah hanya tak bernyawa. Gumpalan Play-Doh anak laki-laki itu melihat dengan ngeri sebagai pasangan tentara coklat mengambil tubuh dan melemparkan itu ke bola tanah terdekat. Play-Doh tim yang berdedikasi dari mereka bercampur tubuh dengan sisa adonan sampai warna coklat yang sama dari The Blob muncul sebagai prajurit coklat baru. Garis merah kecil mengalir dinya hati adalah satu-satunya tanda bahwa dia pernah menjadi merah sama sekali. Prajurit itu dengan cepat menghilang di antara massa helm dan sepatu menginjak-injak jejak tentara merah. Seluruh halaman meletus di warfare kecil penembak jitu merah yang melapisi dinding kotak pasir diambil satu demi satu. Peleton gurun lainnya disergap oleh ranjau darat dan dengan cepat mengepung persembunyian di tangki yang rusak seperti gumpalan pasir dilempar ke sekeliling mereka. Tak lama kemudian pasukan coklat memilikinya benar-benar mengepung. Satu prajurit terakhir menyembur keluar dari lubang di tangkinya memegang granat di masing-masing tangan. Peluru menangkapnya di kepala sebelum dia bisa bahkan menyelesaikan perangnya. Menangis, granat meledak tanpa bahaya di dekat pasukan coklat konvoi merah. Dalam perjalanan ke pohon berdiri peluang terbaik kelangsungan hidup anak itu mengikuti mereka dengan ketertarikan menonton sebagai tentara coklat berjuang melewati garis merah dari belakang membelahnya melalui tengah seperti yang dibuat superior firepower mereka. Pekerjaan singkat transportasi dan pasokan truk. Beberapa tentara merah terjun ke dalam rumput tebal memanjat dandelion dan gulma dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Sedikit yang berhasil saat tubuh jatuh kembali lumpur seperti tetesan hujan. Teriakan kecil kebisingan memenuhi halaman. Anak itu ternyata sekitar tepat pada waktunya untuk melompat keluar dari cara jet tempur coklat. 5 dari mereka melesat di udara hampir pada rudal. Setinggi kepalanya ditembakkan dari bagian bawah. Setiap jet satu demi satu tertiup angin dengan sedikit sisa-sisa konvoi merah. Tembakan mereda di dalam jam tersebut menembus breakout di halaman saat patroli coklat memilih tersesat yang mereka temukan dari tentara merah bersembunyi di sarang semut di bawah tumbang daun dan meringkuk di sekitar rusak kendaraan jam tangan. Anak laki-laki memiliki beberapa peringkat tinggi. Petugas berkumpul di pangkalan coklat untuk mengawasi penyerapan yang terakhir dari bola merah plato yang mereka bentuk sendiri. Meja rapat besar dengan peta coklat di halaman dan plot mereka strategi untuk mengambil rumah pohon untuk sendiri bergerak lebih kecil. Unit model kecil di seluruh permukaan dengan tongkat rencana cepat dating bersama di depan mata anak itu dan di bawah kakinya serangkaian mortir dan rudal permukaan ke udara dikerahkan di sepanjang dinding kotak pasir udara kekuatan. Mengambil alih dasar coklat asli, menebang bilah rumput dan meletakkan keluar landasan pacu plato diapit dengan coklat. Gantungan cincin unit militer mengelilingi dasar rumah pohon menyusun strategi tentang cara terbaik untuk naik struktur kolosal dan mencapai tiang bendera di kolam. Sebuah kapal induk memercik ke dalam air menandai kedatangan angkatan laut. Kapal segera diapit oleh sepasang destroyer yang dipersenjatai dengan rudal anti pesawat. Tentang bocah itu untuk pergi dan mengintip ke dalam air untuk coba dan temukan kapal selam nuklir. Ketika dia menemukan situs untuk sakit mata tentara merah, tidak lebih dari satu skuadron berjongkok di sekitar pangkalan dari set ayunan yang telah mereka bahas. Diri mereka sendiri di tanah dan gumpalan kecil lumut untuk kamuflase mereka harus menjadi maju. Sebagian besar skuadron pramuka hanya cukup jauh dari konvoi asli itu untuk lolos dari pembantaian. Tapi apa mereka melakukan? Unit semua berkumpul di sekitar tumpukan daun. Ada sesuatu di bawahnya seperti apa? Plastik. Tentu saja itu pembom mainannya. Dengan sayap patah berusaha untuk tidak menggambar perhatian tentara coklat. Bocah itu jatuh ke tanah di sebelah merah. Unit melakukan yang terbaik untuk bersembunyi di rumput. Tentara merah berdebat di antara mereka sendiri. Jenderal ada di sana, dia selamat, tetapi nyaris tidak merosot melawan helai rumput. Pramuka bernada tinggi berdebat. Agak terlalu tenang untuk anak laki-laki untuk melihat, tetapi cukup jelas apa yang terjadi. Mereka perlu mendapatkan mainan itu. Pesawat bekerja, tapi itu akan sia-sia tanpa sayap lainnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling halaman. Ada di petak bunga, tapi itu dikelilingi oleh pasukan Brown. Bagaimana mungkinkah tentara merah itu bertarung? Jalan mereka ke sana dan kembali tanpa cedera. Oh, tunggu, anak itu baru bangun berjalan ke petak bunga dan mengambil sayap. Dalam waktu sekitar 3 detik dia menyelesaikan upaya yang tidak dapat diatasi. Untuk mereka yang kecil, tentara berlutut selanjutnya kepada mereka dia menawarkan sayap yang hilang. Pramuka semua berdiri kembali dengan lelah. Jenderal yang memanjat berdiri dan berjalan ke arah anak laki-laki itu melihat ke plastik.
Sayap menengadah ke atas raksasa yang menjulang di atasnya dan mengangkat tangannya memberi hormat. Yang lain mengikuti dengan cepat dan dapatkan untuk bekerja memperbaiki pesawat mainan coklat. Tentara memperhatikan keributan itu dan mulai untuk mendekati mereka. Mereka tidak punya banyak waktu. Anak laki-laki itu keluar dari landasan pacu untuk tentara di rumput pesawat itu hampir siap untuk pergi, tetapi tidak ada satu bagian penting dari baling-baling saja. Ada masalah yang lebih besar yang mereka keluarkan. Merah Play-Doh. Seorang prajurit coklat menerobos semak-semak rumput dan bergegas menuju skuadron. Senapan serbunya membumbui sisi pesawat dengan peluru pucat pramuka. Semua menyelam ke dalam kendaraan dan menendang mesin ke gigi persneling merah kecil dan piston menjadi hidup di bawah plastik, tapi pesawatnya tidak bergerak. Tanpa baling-baling, apa yang bisa mereka lakukan? Prajurit coklat itu berhenti di jalurnya menatap pesawat yang dilihat bocah itu. Dia lebih dekat, ada garis merah di seberang konflik. Hatinya memutarbalikkan si kecil. Wajah prajurit di pintu pesawat membuka dan melampaui sang jenderal. Kedua tentara itu saling berhadapan di landasan pramuka. Merah putus asa memanggil jenderal untuk tidak kembali dari mereka, memindahkan kenaikan tentara coklat senapannya dan menembak sang jenderal di kepala. Pria yang lebih tua itu meremas ke tanah di dalam pesawat. Pramuka mulai panik. Mereka tidak memiliki senjata mereka dengan mereka. Tentara coklat menahannya mereka dari semua sisi. Apa yang bisa mereka lakukan? Tentara coklat dengan coretan dinya hati berjalan perlahan ke arah jenderal. Tubuh membungkuk dan mengangkatnya. Membawa tubuh berkeliling ke depan pesawat dan tanpa sepatah kata pun dimulai menggunakan Play-Doh untuk membangunnya. Baling-baling tentara coklat menerobos rumput mengerumuni landasan pacu yang harus mereka tinggalkan sekarang atau tidak sama sekali. Prajurit coklat menempatkan baling-baling ke pesawat dan melangkah ke samping sebagai kendaraan mengaum di sepanjang landasan pacu. Dia memberi hormat pada pesawat yang naik sebagai salah satu dari rekan senegaranya yang coklat menembakkan peluru. Dadanya menembus jantung merahnya, tapi pesawat sudah jauh terangkat terbang ke langit. Pengebom mainan Dodge dan menjalin jalan di antara mendesing peluru itu. Bang menarik hidungnya dengan keras sekitar inci demi inci untuk menghadapi rumah pohon. Senjata pilot untuk menariknya. Tongkat kecil kembali dengan tajam. Sepertinya butuh usia bagi pembom untuk memanjat. Bocah itu melirik ke belakangnya tepat pada waktunya untuk melihat angkatan laut coklat meluncurkan rudal mereka. 6 dari mereka semua langsung menuju ke pengebom, atau begitulah tampaknya. Pada saat-saat terakhir dia menjulurkan tangan dan menamparnya. Rudal keluar dari udara. Beberapa dari mereka meledak meninggalkan garis-garis coklat Play-Doh di tangannya. Yang lain spiral ke tanah tempat tentara kecil menyelam untuk menutupi perebutan angkatan udara coklat, tapi sudah terlambat saat jets menembak di seberang halaman yang sudah dimiliki pengebom mencapai tujuannya. Pramuka melompat keluar menyebarkan parasut Play-Doh merah sebagai mereka melingkari jalan mereka ke tiang bendera. Sebuah jet mengejar pembom dan meniupnya dari langit. Para pengintai tidak punya waktu untuk meratapi kehilangan mereka. Pilot atau salah satu dari mereka yang mati untuk itu peduli secepat yang mereka bisa. Mereka memotongnya. Bendera Amerika bebas saat berkibar dan mengapung ke rumput. Skuadron membentangkan penggantinya. Persegi panjang merah dari Play-Doh hampir beberapa inci di salah satu dari mereka menarik terompet dari paketnya dan memainkan nada tertinggi. Versi posting terakhir yang Anda bisa dengarkan. Seluruh Battlefield Falls hening untuk mendengarkan. Anak laki-laki itu meletakkan tangannya di atasnya. Hati seperti tetesan hujan pertama memukul bahunya dari suatu tempat di dalam. Suara ibunya memanggil, itu akan mulai hujan. Masuklah sebelum kamu masuk angin. Aku membuat kakao. Anak laki-laki menyeringai dan berlari ke rumah di luar. Hujan mencurahkan dan semua jejak perang membasuh menjadi garis-garis merah dan coklat di tanah, dan dengan itu Anda akan dimaafkan berpikir bahwa SCP-705 bahkan tidak pernah paling sering berada di halaman belakang. Anak laki-laki itu, orang dewasa, hanya akan mengabaikan anak laki-laki itu hiburan sore sebagai isapan jempol dari imajinasi anak-anak, tapi kebanyakan orang dewasa belum menemukan SCP-705. Sebaliknya dikenal sebagai Plato yang dimiliterisasi, hasil dari mega yang diedit penelitian korporasi dalam menciptakan produk cetakan sendiri yang spesifik. Mekanisme bagaimana Plato melakukan militerisasi ini diciptakan kabur. Untuk sedikitnya yang diketahui adalah gumpalan merah kecil itu dari apa yang tampaknya menjadi populer. Pameran mainan patung anak-anak kecenderungan militeristik yang agresif. Sebagai segera setelah panci 5 ons dibuka, SCP-705 mengaktifkan pembentukan dirinya menjadi miniatur prajurit Plato. Setiap unit dating berpakaian detail dan akurat seragam militer, membawa miniature persenjataan dan peralatan. Semuanya berfungsi identik dengan kehidupan nyata mereka. Rekan-rekan, selain dari satu detail kecil, semuanya dibuat seluruhnya dari Play-Doh ketika SCP-705
Aktif dapat membelah menjadi ratusan prajurit infanteri yang masing-masing tampaknya memiliki beberapa tingkat pribadi otonomi. Belum ada pikiran mentalitas setelah diamati antara tentara mereka semua berkomunikasi sebagai kesetaraan militer. Kehidupan nyata akan melalui strategi perintah gonggongan dan bekerja bersama. Setelah aktivasi setiap instance SCP-705 sangat teritorial berusaha untuk mengambil kontrol langsung terdekat lokasi atau objek yang tampaknya dari kepentingan strategis ini bisa jadi apapun dari mesin kopi hingga rumah pohon apa yang tampak seperti rumah tangga yang tidak berbahaya. Objek bagi kami berpose luar biasa. Keuntungan taktis bagi para prajurit kecil, banyak yang rela berkorban hidup mereka untuk mengambil kendali lebih lama. Play-Doh yang dimiliterisasi ini diizinkan untuk bebas berkeliaran. Semakin maju militer unit menjadi figur kepemimpinan, muncul rencana pertempuran tumbuh semakin maju dan teknologi meningkat. Sedangkan Play-Doh Mei awalnya mengambil bentuk aktif dapat membelah menjadi ratusan prajurit infanteri yang masing-masing tampaknya memiliki beberapa tingkat pribadi otonomi. Belum ada pikiran mentalitas setelah diamati antara tentara mereka semua berkomunikasi sebagai kesetaraan militer. Kehidupan nyata akan melalui strategi perintah gonggongan dan bekerja bersama. Setelah aktivasi setiap instance SCP-705 sangat teritorial berusaha untuk mengambil kontrol langsung terdekat lokasi atau objek yang tampaknya dari kepentingan strategis ini bisa jadi apapun dari mesin kopi hingga rumah pohon apa yang tampak seperti rumah tangga yang tidak berbahaya. Objek bagi kami berpose luar biasa. Keuntungan taktis bagi para prajurit kecil, banyak yang rela berkorban hidup mereka untuk mengambil kendali lebih lama. Play-Doh yang dimiliterisasi ini diizinkan untuk bebas berkeliaran. Semakin maju militer unit menjadi figur kepemimpinan, muncul rencana pertempuran tumbuh semakin maju dan teknologi meningkat. Sedangkan Play-Doh Mei awalnya mengambil bentuk segelintir unit infanteri. Jika dibiarkan ke perangkat mereka sendiri, unit-unit ini akan segera menunggangi punggung tank, menembakkan minigun melalui pintu helikopter serang, atau bahkan berkembang angkatan laut dan angkatan udara yang belum sempurna. Dan dari tentu saja Anda telah melihat apa yang terjadi ketika SCP-705 bersentuhan dengan pot biasa Play-Doh. Sebaliknya, dempul yang tidak berbahaya akan mengambil yang sama karakteristik seperti yang dimiliterisasi ini. Plato, jika kedua kelompok tentara itu adalah warna yang sama, mereka akan membentuk aliansi. Jika warnanya berbeda, nah disitulah kesenangan dimulai. Mengandung SCP-705 relatif langsung saja, kumpulkan semua, mainkan doh bersama dan letakkan kembali ke dalam panci 5 ons dengan tutupnya ditutup akan menetralisir tentara kecil sepenuhnya. Ini ditambah dengan betapa tidak berbahayanya peluru pucat kecil, berarti itu SCP-705 membutuhkan sedikit keamanan. Bertempat di sektor 2 SCP Containment yang aman dengan tutupnya tertutup. Satu-satunya yang tidak disengaja, wabah yang terjadi sejak penahanan telah di ruang istirahat ketika seorang peneliti tidak sengaja meninggalkan tutupnya terbuka saat mereka pergi ke kamar mandi. Ketika peneliti mengembalikan semua itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan kopi mereka dari cengkeraman Jenderal Plato. Yang gila adalah menyikat beberapa tentara dari counter. Ini adalah hari yang masih dibicarakan SCP-705 seringkali dengan rasa takut dan hormat yang dalam ingin mendukung misi penting ini, sementara juga mendapatkan pengaruh atas anomali yang kami liput dan tampilan eksklusif di balik layar. Lihat Dr. Bob Patreon dan jadilah peneliti junior hari ini. Sekarang pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-526 Valhalla, gerbang untuk anomali lain yang mencampur-adukkan magis dan militeristik. Dan pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasi jadi Anda tidak melewatkan satu anomali pun. Seperti kami menggali lebih jauh dan lebih jauh ke dalam SCP arsip rahasia yayasan.